Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Kader semua? Alhamdulillah. Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Untuk itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laode Abdillah dari Puskesmas Wakurumba Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi atau tentang konsep penyakit tidak menular atau yang biasa disingkat PTM. Tujuannya adalah agar kader mampu mengetahui apa itu penyakit tidak menular. Dari hasil Reskesdas pada tahun 2018, kasus penyakit tidak menular ini mengalami peningkatan. Bahkan PTM merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Bapak Ibu kader yang saya hormati, bagaimana dari penjelasan tadi? Apakah sudah mengerti apa itu PTM? Baik, selanjutnya agar lebih memahami tentang PTM ini, saya akan membagi kelompok diskusi yang akan membahas tentang PTM itu sendiri. Bapak Ibu kader yang saya hormati, dari penyampaian dan diskusi kita tadi, mungkin ada hal yang belum dimengerti, silakan bertanya. Baik, jika sudah tidak ada lagi, saya dapat menyimpulkan bahwa dari materi yang telah kita sampaikan, Bapak Ibu kader semua telah memahami apa itu PTM. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu kader yang saya hormati, akhirnya atas perhatian dan kerjasamanya selama kegiatan ini berlangsung, saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Dwi Hading Putri. Saya adalah perwakilan dari Puskesmas Wakurumba Selatan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu mengenai penyakit tidak menular. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu penyakit tidak menular? Ya, belum ya. Jadi penyakit tidak menular adalah suatu penyakit yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, apa saja sih faktor risiko dari penyakit tidak menular? Ada dua faktor risiko. Jadi yang pertama adalah faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah, yang pertama adalah usia. Jadi semakin tua kita akan semakin berisiko untuk terkena PTM. Lalu yang kedua adalah genetik. Jadi kalau misalnya ada keturunan menderita PTM, maka kita akan berisiko terkena PTM. Lalu yang ketiga adalah jenis kelamin. Jadi laki-laki lebih sering menderita penyakit tidak menular. Nah, ada juga faktor yang dapat diubah. Jadi terkait dengan gaya hidup. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu bagaimana faktor risiko yang tidak dapat diubah? Belum ya? Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan penjelasannya, mungkin teman-teman bisa membuat kelompok. Jadi saya bagi menjadi dua ya. Mari kita diskusikan apa saja faktor risiko PTM yang dapat diubah. Begitu ya. Oke, pembahasannya sudah selesai. Mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi untuk kesimpulannya, dari faktor risiko yang bisa diubah itu contohnya adalah yang pertama perilaku merokok, lalu yang kedua adalah pola makan yang tidak sehat, yang ketiga adalah konsumsi alkohol, lalu yang keempat adalah konsumsi gula dan garam serta lemak yang berlebihan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua mengenai faktor risiko dari penyakit tidak menular? Tidak ada? Cukup? Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Novi Elisa. Saya dari Puskesmas Wakurumba Selatan.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang jenis-jenis penyakit tidak menular dengan tujuan agar kader mengetahui apa-apa saja jenis-jenis penyakit tidak menular ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada yang sudah tahu tentang jenis-jenis penyakit tidak menular? Belum. Baik, adapun jenis-jenis penyakit tidak menular yang dimaksud adalah yang pertama itu hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang kedua diabetes mellitus atau gula, yang ketiga penyakit jantung, yang keempat stroke, yang kelima penyakit ginjal kronis, yang keenam kanker, ketujuh thalassemia, kedelapan asma, dan kesembilan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada yang tahu di sini tentang jenis-jenis penyakit PTM? Sudah. Nah, selanjutnya agar lebih mendalami jenis-jenis penyakit tidak menular ini, saya akan membagi kelompok diskusi yang akan membahas tentang jenis-jenis penyakit tersebut. Sampaikan materi dan diskusi kelompok tentang jenis-jenis penyakit tidak menular, mungkin ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silahkan bertanya Bapak Ibu. Sudah. Oke, jadi dari seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu kader telah memahami tentang jenis-jenis penyakit tidak menular. Semoga dapat diaplikasikan pada saat kegiatan di masyarakat nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.